Indonesia itu akan keluar. Dan pemahaman tentang literasi selama ini memang beragam ya. Jadi seolah-olah dengan adanya pohon literasi itu sudah diterapkan literasi. Terus kemudian yang kedua, ketika ada pojok baca itu sudah beres. Jadi kami baru saja menyelesaikan modul tentang bagaimana membaca literasi ini. Ya, nanti mudah-mudahan kalau katanya sih akan diulang nanti di GTS ya. Nah, salah satunya begini, satu tidak akan mengubah jam pelajaran. Ya. Nah, pada awal literasi ditemukan, yaitu pada tahun 2014, jadi ada gerakan literasi sekolah. Itu kan langsung yang keluar itu ada literasi dari UNESCO ya, ada literasi digital, literasi finansial, literasi apa dan lain-lainnya gitu Pak ya. Sehingga ketika saya ngomong bahwa pondasi dari literasi itu adalah kemampuan baca tulis, saya disalahkan ya Pak. Kamu itu ya, orang itu sudah literasi digital, sudah literasi ini, kamu masih ngomongin baca tulis, gak apa-apa. Suatu ketika nanti kamu akan jadi saya masih ingat itu orangnya. Iya, betul sekali. Ketika saya mengajarkan fonetik itu mah kuno, bla 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 bla. Kenapa? Suatu saat nanti kamu akan perlu. Ternyata betul. Jadi pada anak-anak yang sudah bisa membaca, yang harus dilakukan pertama kali, guru harus mengobservasi. Nah, itu sudah disediakan oleh pus penjara Mbak Maria. Bagaimana mengobservasi, dan kita juga sudah memberikan cara observasi yang sederhana yang guru-guru itu bisa melihat ini ada di level berapa. Apakah di level belajar membaca atau membaca untuk belajar. Jadi ada dua dikotomi literasi, belajar membaca dan membaca untuk belajar. Nah, belajar membaca itu bukan hanya ABCD, tapi bagaimana memahami teks dan konteks. Nah, caranya gimana? Kita tinggal cek pada kata madu, adakah bunyi A? Nggak ada yang tahu. Rata-rata anak-anak bilang nggak ada. Kan itu kan M. Benar-benar. Wak satu. Ya, berarti kemampuan anak menghubungkan antara huruf dengan bunyi Jong. Itu Bapak ya. Terus kemudian, oke, sekarang pada kata kuda, adakah bunyi A-nya? Nggak ada. Nah, pada kata biru, adakah bunyi I-nya? Biru, kan bi. Oke. Kalau misalnya tiga kata ini saja dia belum bisa mengenali, artinya apa? Anak itu belum mampu menghubungkan antara huruf dengan konsep bunyi. Maka yang harus didesain pembelajarannya adalah guru-guru harus membacakan buku minimal 3 kali sepekan. Yes, bukan hanya asesmen awal. 2 minggu pertama itu ada beberapa aktivitas. Itu tadi aktivitas pertama. Aktivitas kedua, ketika anak bercerita, kalau enggak ceritakan tentang ini, waktu itu, iya kan ceritakan, betul. Iya kan ceritakan, ya betul, udah. Itu berarti kemampuan narasi. Nah, tetapi kesadaran fonetik enggak, fonetik enggak. Jadi 5 aspek tadi itu bisa digunakan. Anak-anak ini ada di posisi mana? Nah, disitulah nanti. Nah, muatannya bisa macam-macam Bapak. Ketika Anda menyampaikan tentang agama, maka agama jangan suruh sholat, saudara. Dibacakanlah buku-buku tentang sahabat, baca-baca. Nah, ketika membacakan buku itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam blog gitu, misalnya namanya Nabi Muhammad, ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama, bukan begitu, tapi satu sifat dari itu. Terus kemudian kira-kira apa yang dilakukan Rasulullah ketika ini, apakah kamu melakukannya, dan lain-lain. Jadi dalam rangka profil Pancasila itu fix bisa digunakan dengan literasi ini, Pak. Iya. Dan sekolah kami tidak mengadakan tidak mengadakan drilling untuk AKM. Karena AKM tidak bisa di drilling. Karena itu adalah proses
dari membaca, proses dari menulis, proses dari berbagai macam aktivitas yang akhirnya menjadilah soal-soal yang mengasah logika. Akan tetapi setelah kami sudah bekerja sama dengan untuk uji kompetensi bahasa Indonesia daring, ya Bapak dan Ibu ya, silakan anak kelas 5-nya itu dimasukkan dan itu gratis kalau pelajar. Nah dari UKBI daring itu di kelas 5 ya, itu kita bisa melihat anak-anak kita itu sudah siap belum itu untuk melihat AKM. Itu yang lebih yang lebih rasional dan kita bisa melihat. Ya. Sudah ada sekolahnya yang melakukan uji kompetensi bahasa Indonesia UKBI untuk anaknya? Belum. Jangan bunyi juga enggak. Oh, baru 1. Bayar sih. Minta kemudian bisa. Jadi Bapak bisa kalau tadi kebijakan bagaimana sih gurunya itu apakah uji kompetensi bahasa Indonesia atau apa. Dan sekarang sudah ada permen tentang 6565. Terus kemudian ada juga Dirjen yang berkaitan dengan literasi dan literasi. Nah, itu semua sebenarnya dari apa yang kita lakukan ini sudah connected kepada itu. Ya. Jadi memang yang harus ditekankan di kurikulum Merdeka sekarang ini adalah ketika menyusun ATP, ketika menyusun modul itu integrasinya yang luar biasa, bukan fokus pada materi yang ingin disampaikan, tapi kompetensi apa yang akan bisa dicapai. Iya. Kuncinya di sini. Iya. Nah, selama guru kita fokusnya pada materi, selama guru kita masih materialistis, Pak. Iya, indikator. Kalau materialistis yang berapa dikit sih nggak apa. Iya. Kalau sebenarnya guru, iya. Bagaimana agar guru tidak materialis? Nah, ini ada kuncinya. Kuncinya adalah dari CP itu silakan dilihat dulu mana konsep, mana informasi. Yang informasi itu nanti ditumpahkan dalam bentuk buku non mata pelajaran, yang konsep diajarkan berulang-ulang. Nah, saya ngajarin guru untuk membedakan konsep dan informasi, alhamdulillah ya, bisa sampai 3 bulan baru paham. Gitu. Oke, saya kasih triknya ya. Kalau kata benda itu konsep, kalau kata kerja itu prosedur. Nah, kalau tidak itu informasi. Nah, kalau saya tanggal-tanggal, anak-anak lihat itu juga bisa. Ngapain dia belajar? Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya kalau melihat guru pertama kali yang saya ajarkan, maaf ya, guru baru masuk ke sekolah saya, yang saya ajarin pertama adalah kemampuan membacanya dia. Jadi membacanya harus advance sampai level 5. Jadi kami punya ukuran sendiri. Level 5 itu adalah guru mampu membaca jurnal dan mampu melihat cara pandang. Itu biasanya nomor pertama kami dari guru itu. Setelah dari membacanya adalah menulis untuk baca. Jadi guru setiap hari membuat jurnal yang isinya adalah refleksi. Ini. Sehingga yang namanya essential question ya, pertanyaan ini kan itu kan sekarang pusing kan? Alhamdulillah itu yang bersama yang lalu pusingnya. Jadi sekarang kita saja. Jadi itu Merdeka itu lebih berkah. Jadi kalau sekolah-sekolah yang bingung, alhamdulillah. Selesai, udah olas. Itu sekolah alam tuh kayak gitu Mbak. Jadi kita udah duluan lari. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak ada UN kan. Kalau UN kan bingung kita ya.